Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Tentunya ini adalah bukan nikmat yang kecil. Ini adalah nikmat yang besar yang patut kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita bersolawat kepada beliau harapannya adalah kita diakui sebagai umat beliau dan akan diajak bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menghatamkan kitab Al-Barzanji. Sekarang kita akan mengkaji kitab Hikam karya Imam Athaillah As-Sakandari, yang dimana di dalam kitab ini banyak membahas, memberikan resep-resep obat-obat tentang hati kita, agar hati kita ini menjadi sehat, hati kita ini hidup, hati kita ini tidak berpenyakit, hati kita ini tidak loro-loroan. Dengan cara apa? Dikasih resep sedikit demi sedikit oleh beliau Al-Imam Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikamnya. Maka di bab yang awal ini beliau mengajarkan hal yang penting yang menjadi kewajiban kita manusia. Apa itu? Di dalam kitab tentang akhlak, dalam kitab tentang tauhid, itu disebutkan awwal wajibil 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqamah. Jadi kata para ulama tauhid, kewajiban pertama kita bukan sholat, kewajiban kita bukan zakat, kewajiban pertama kita bukan umroh atau haji, tetapi kewajiban kita yang pertama sebelum melaksanakan kewajiban yang lain adalah ma'rifatul ilah bistiqoni. Kenal dengan Allah dengan seyakin-yakinnya, kenal dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini kewajiban pertama. Sehingga apa? Di dalam bab awal Al-Imam Athaillah As-Sakandari ini babnya luar biasa. Babnya tentang min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Imam Athaillah As-Sakandari mengajak kepada kita itu jangan pernah bergantung
terhadap apapun. Jangan pernah bergantung terhadap makhluk. Jangan pernah bergantung juga terhadap amal kita sendiri. Jadi kita terhadap amal pun gak boleh gantung. Gantungan kita, sandaran kita hendaknya adalah sesuatu yang kokoh, sesuatu yang memang tidak bisa tergoyahkan. Karena apa? Kalau kita bersandar kepada makhluk, makhluk itu punya sifat hawadis baru. Karena memang dicipta. Sesuatu yang baru pasti punya sifat yang namanya fana, rusak. Kalau kita bergantung kepada sesuatu yang fana, yang rusak, yang baru, maka sandaran kita, gantungan kita tidak akan permanen. Termasuk ketika sandaran kita adalah amal. Kita punya amal. Apapun amalnya, apakah itu sholat, apakah itu ngaji, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apakah itu haji atau umrah, itu amal kita. Pun tidak boleh bergantung kepada amal. Kenapa? Karena amal kita ini berdurasi, ada waktunya. Kalau kita bergantung kepada amal yang punya durasi, yang punya waktu, maka ketika kita nanti di akhirat pun masuk surganya itu ada batas waktu. Makanya kita tidak boleh bergantung kepada apapun. Gantungan kita diajarkan oleh Allah adalah apa? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, qul katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itu esa, tunggal, tidak berbilang. Allahus somad, Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita bergantung. Jadi kita diajarkan oleh Quran tidak boleh bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah yang tempat bergantungnya kita? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang menjadi sandaran kita itu adalah zat yang lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanak. Kalau ada sesuatu yang disembah, yang itu diperanakan, dilahirkan atau melahirkan, maka jelas bahwa itu tidak layak disifati sebagai Tuhan yang menjadi sandaran kita. Sekali lagi, Allah yang disifati sebagai As-Somad, sandaran hidup kita adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad, yang walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada yang sepadan dengannya, apapun bentuknya. Jadi kalau ada kemudian yang dianggap sebagai Tuhan, tapi ada yang barengi, ada yang mirip, bahkan mungkin ada yang sama, maka jelas itu tidak patut dijadikan sebagai Tuhan yang jadi sandaran. Makanya surat Al-Ikhlas ini patutnya kita baca terus menerus. Jadi kita mungkin tidak bisa berzikir dengan zikir full Al-Quran, tapi dengan mencukupkan zikir qul huwallahu ahad,
terus menerus dalam setiap keadaan, tentunya dibarengi dengan pemaknaan, ditanamkan di dalam hati bahwa satu-satunya yang menjadi pegangan kita, satu-satunya yang menjadi sandaran kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir qul huwallahu ahad, luar biasa, jos. Jadi qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas ini sebagai zikir kita tiap hari. Bahkan Rasulullah SAW pun tiap hari tidak pernah luput, tidak pernah kering dari surat Al-Ikhlas. Tiap kali beliau mau tidur, ini digambarkan di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Dulu pernah kami sampaikan, Nabi SAW ketika sudah berada di tempat tidur beliau, itu jamaah kafai, beliau menggabungkan kedua telapak tangan. Jadi telapak tangannya dikumpulkan, kemudian apa? Summa qara'a suratul Ikhlas, dibacakan surat Al-Ikhlas. Summa ta'awudzatain, kemudian dibacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian apa? Nabi SAW summa nafasa, ditiup telapak tangan kita yang tadi telah dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup. Summa masaha, setelah ditiup itu kemudian diusapkan seluruh tubuh kita. Nah ini baru kita pejamkan mata, kemudian tidur. Itu rutinitas Rasulullah SAW. Zikirnya Rasulullah ketika mau tidur tidak pernah lepas dari surat Al-Ikhlas. Tentunya bukan hanya dilafalkan, tentunya bukan hanya dizikirkan, tapi diangan-angan maknanya. Yang terpenting tadi di dalam surat Al-Ikhlas ada pengakuan bahwasanya Tuhan kita satu. Kemudian kita hanya bergantung kepada Allah. Kita tidak boleh bergantung kepada siapapun. Kita ini menjadi sosok yang mandiri. Gantungan kita hanya kepada Allah. Kalau satu-satunya tempat sandaran kita, bergantungnya kita kepada Allah, maka saat itulah kita menjadi manusia yang kuat. Kenapa? Karena kita bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Tapi kalau kita ini aleman, sandarannya makhluk, apakah itu suami kita, istri kita, atau ketika kita sakit dokter kita, atau siapapun, jadi sandaran di dalam hati, nah ini kita mulai menjadi makhluk yang lemah. Karena apa? Karena pasti akan terjajah oleh makhluk yang lain. Ketika kita ini sandarannya makhluk, maka itu justru menjadi beban hidup kita. Makanya zikir surat Al-Ikhlas itu zikir yang jadi obat kita. Kita menjadi makhluk yang merdeka, makhluk yang tidak mau terjajah dengan makhluk yang lain. Ini surat Al-Fatihah. Makanya kemudian ketika kita sudah menanamkan diri, sandaran kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Sandaran kita bukan makhluk, sandaran kita bukan amal, maka insya Allah kita sekali lagi menjadi makhluk yang kuat, makhluk yang merdeka. Oleh karenanya untuk menguji, untuk mengukur apakah benar sandaran kita ini Allah, apakah benar antara lisan kita setiap hari menzikirkan qul huwallahu ahad Allahus samad, maka kita harus uji. Ujiannya apa? Kata Al-Imam di dalam kitab Hikam ini, beliau mengatakan
min alamatil i'timad 'alal amal. Ciri dari orang yang i'timad, bergantung 'alal amal, kepada amal kita. Jadi kadang ada orang saking sregemnya sholat, kemudian sholat ini jadi sandarannya kita. Saking sregemnya puasa, kemudian puasanya kita andalkan. Saking sregemnya tahajud, maka kemudian tahajudnya menjadi senjata kita. Senjata untuk minta kepada Allah, senjata untuk dibebaskan dari kemiskinan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini jadi alasan kita, sandaran kita, senjata kita. Maka hati-hati, kata Al-Imam Athaillah As-Sakandari. Cirinya orang yang bersandar kepada amal itu nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Ketika diuji oleh Allah dengan didatangkan ujian, dengan didatangkan sakit, dengan didatangkan misalnya sempit ekonomi, dengan didatangkan macam-macam ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang gantung kepada amal pasti nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Dia akan berkurang, bahkan hilang pengharapannya kepada Allah. Karena apa? Sudah merasa, ya Allah saya sudah tahajud, ya Allah saya sudah puasa tiap Senin Kamis, ya Allah saya sudah sholat, bahkan sholatnya ini senantiasa berjamaah, kok masih begini-begini saja ya Allah. Nah ini yang kan menjadikan problem. Problemnya apa? Problemnya tadi karena kita salah di dalam menempatkan posisi. Posisinya yang benar itu bagaimana? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahada minkum al-jannata. Tidaklah kalian semua akan dimasukkan ke dalam surga bi'amalikum, dengan amal kalian. Lah kenapa? Apakah enggak ada artinya sholat kita? Apakah enggak ada artinya puasa kita? Apakah enggak ada artinya zakat, haji dan umroh kita? Kata baginda Rasulullah SAW, ibadah kita kalau untuk membarter, untuk mengkonversi, ganti satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala saja, itu belum ada imbangannya apa. Jadi ibadah kita tiap hari, sholat senantiasa berjamaah, puasa mungkin tiap Senin Kamis kita lakukan, tahajud bangun, kita mengambil air wudhu, menghadap ke arah kiblat, kemudian takbir mengucapkan Allahu Akbar dengan tahajudnya, maka sebetulnya ibadah yang semacam itu untuk ganti satu nikmat, misalnya nikmat mata saja, itu belum mencukupi. Untuk mengganti satu nikmat belum cukup. Makanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah ahada minkum, la yadkhulu ahada minkum al jannata. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga kalian semua itu kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan kasih sayangnya Allah. Maka sekali lagi, ini bukan berarti kemudian kita ini menjadi lemah di dalam ibadah, menjadi malas di dalam ibadah. Justru ketika kita tahu bahwa kalau kita bersandar kepada amal kita,
itu justru akan menjadi rapuh. Maka sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sandaran kita adalah Zat yang Maha Kuat. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masuk surga ini bukan karena amal kita yang banyak, tetapi karena rahmatnya Allah. Maka yang dikejar oleh kita adalah bagaimana supaya rahmat Allah itu turun kepada kita. Karena kita tidak tahu kapan rahmat Allah itu turun kepada kita. Kapan kita mendapatkan rahmat Allah itu kita tidak tahu. Tetapi yang jelas kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara hal yang mendapatkan rahmat dan ciri orang yang mengharapkan rahmat Allah itu di dalam Al-Quran disebutkan, innalladzina